Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu bahagia bersama orang-orang yang tercinta, sehat selalu tentunya, dan semakin sukses ya teman-teman semua. Langsung saja ya teman-teman semua, karena di minggu yang lalu kita sudah bahas yaitu masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan bila kita beternak ayam petelur ini dengan sistem semi umbaran seperti yang kami punya di belakang. Ya, meskipun belum semua kita bahas dan sampaikan kepada teman-teman semua, tapi setidak-tidaknya teman-teman semua bisa punya perkiraan dan gambaran tentunya apa-apa saja masalah dan kekurangan yang akan ditemui bila teman-teman semua sudah membuat keputusan beternak ayam petelur dengan sistem semi umbaran seperti kami. Terus tentunya di setiap masalah atau kekurangan-kekurangan tadi, sebaliknya juga tentunya ada keindahan-keindahannya juga ya teman-teman semua. Atau kelebihan-kelebihannya ya, yang kali ini sedikit akan kita bahas. Jadi bisa berimbang nanti pembahasannya, sudah ada kekurangan kita bahas, selanjutnya akan kita bahas kelebihannya. Terus sekali lagi ya teman-teman semua, saya ingatkan bahwa ini khusus hanya untuk teman-teman yang ternaknya kecil-kecilan seperti kami di belakang ini. Jika teman-teman semua mau memulai atau sudah punya ya populasi yang banyak, atau punya peternakan besar, tentu apa yang kami sampaikan ini tidak akan relevan lagi ya, tidak sesuai lagi buat teman-teman semua. Oke, langsung saja untuk kelebihan atau keuntungan bila kita ternak ayam petelur dengan sistem semi umbaran ini adalah yang pertama, yaitu minimnya dana saat memulai ternak ini ya teman-teman semua. Kenapa bisa minim? Ya karena kita tidak perlu membuat kandang panggung yang tinggi dari beberapa meter dari tanah dan membeli baterai tempat ayam. Kita hanya perlu membuat kandang yang tentunya beratap, kemudian berdinding, mengusahakan agar lantai tidak basah dan tidak lembab. Itu saja ya. Bahkan mungkin biaya pembuatan kandang semi umbaran ini hanya seperempatnya atau mungkin bahkan seperlimanya ya dari kandang baterai bila sama-sama memakai bahan yang serupa ya teman-teman semua. Terus seberapa murahnya? Ya semua tergantung dari berapa populasi teman-teman mau pelihara. Apalagi kalau teman-teman semua punya sumber daya alam sendiri ya, seperti misalnya kayu, bambu, tentunya itu akan sangat mengurangi pengeluaran dalam pembuatan kandang ini. Apalagi kalau kandangnya memang kandang yang sederhana-sederhana saja ya teman-teman semua. Oke, setelah bahan-bahan yang murah tadi untuk membuat kandang, selanjutnya kelebihan yang kedua adalah mudahnya perawatan kandang. Kenapa bisa kami bilang mudah? Karena seperti yang kami alami sendiri di kandang semi umbaran kami yang di belakang, kami membersihkan lantai kandang itu paling cepat 3 minggu sekali ya teman-teman semua. Bahkan dengan populasi yang tidak terlalu padat seperti yang kandang pertama ini yang di belakang saya pas ini bahkan mungkin biasa sampai 1 bulan sekali saja dibersihkan. Ini kalau populasi kurang banyak ya, teman-teman bisa lihat video kami di playlistnya tentang perawatan kandang kami. Ini tentunya sangat mengurangi tenaga perawatan untuk tidak hari-hari membersihkan kandang. Tapi ingat ya, jangan membuang kotoran ayam-ayam kita ini di dekat-dekat kandang, sekitaran lingkungan kandang begini ya. Karena saat musim penghujan datang dan kotoran-kotoran ayam ini tersiram air hujan, ini akan menimbulkan bau amonia dan pasti akan mengganggu kesehatan ayam. Sudah udara di sekeliling kandang jadi bau dan juga jadi sumber dari segala penyakit ya teman-teman semua. Oke, lanjut keuntungan atau kelebihan bila kita pelihara secara semi umbaran adalah yang ketiga ya teman-teman semua. Yang ketiga yaitu kandang yang bebas bau tanpa repot-repot. Harus ada penanganan khusus ya teman-teman semua. Karena kalau kita beternak dengan sistem yang lainnya, hampir dipastikan perlu penanganan khusus untuk mengatasi bau kotoran ini. Ini tentu saja jadi sangat vital bila teman-teman semua mau beternak ayam petelur ini. Nah, ini sedangkan kita punya lahan, misalnya kita punya lahan ini untuk kandang yang mepet dengan tempat tinggal kita atau tempat tinggal tetangga ya.
Ini jadi sesuatu yang perlu solusi teman-teman semua ya. Terus tidak baunya kandang semi umbaran ini seperti kami di belakang ini adalah karena ya kombinasi dari pakan, pencahayaan, sirkulasi udara dan perilaku ayam itu sendiri ya. Lebih jelasnya kenapa bisa tidak bau nanti akan kita jelaskan di video mendatang, di lain video ya teman-teman semua. Terus lanjut lagi yang keempat, keuntungannya adalah ayam-ayam yang bebas kutu. Karena ayam-ayam yang bebas tidak terkekang ini tentunya membuat juga bebas ayam-ayam ini membersihkan diri sendiri dengan cara ya mungkin mandi-mandi tanah atau membersihkan kutu-kutu ini dengan paruhnya sendiri ya teman-teman semua. Nah, ini tentunya jadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita para peternak karena tanpa penanganan khusus kutu-kutu yang sangat mengganggu bahkan sangat betul-betul perlu diwaspadai ini bisa terminimalisir ya pada sistem pemeliharaan lain. Masalah kutu ini juga serius karena juga bisa menjadi salah satu faktor turunnya produksi. Makanya perlu tenaga dan biaya lebih untuk memberantasnya. Oke, lanjut keuntungannya yang lain, yang ke berapa teman? Yang ke 5 ya, yang kelima kalau tidak salah. Ini adalah ayam bebas bergerak. Dengan bebasnya pergerakan ini ya diharapkan ayam semakin bisa bahagia sehingga imunitasnya meningkat. Kalau imunitas meningkat tentunya akan susah terserang penyakit ya teman-teman semua. Dan meskipun mungkin terlanjur sudah terserang penyakit, daya tahan tubuhnya bisa maksimal sehingga bisa bertahan dari penyakit-penyakit ini. Kemudian yang lebih penting lagi setelah daya tahan tubuh yang baik adalah produksi yang bisa stabil ya teman-teman semua. Oke, lanjut lagi, kita cepat sejak bahasnya ini ke yang nomor 6 yaitu adalah ayam bebas dari stres. Kenapa bisa ya? Karena ayam hidup seperti habitat aslinya ini ya teman-teman semua. Jadi yang membuat ayam ini bisa membuat ayam lebih rileks, santai dan sebagainya. Ini jadi faktor utama ayam-ayam kita ini bebas dari stres ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua tidak usah khawatir kalau misalnya ada keributan apa di sekitaran kandang, tetangga misalnya putar musik keras-keras dan sebagainya. Ini jadi tidak masalah ya. Bahkan di kandang kami ini pernah kejadian masuk biawak lewat belakang sana itu, masuk biawak dan gaduh sekali, tapi itu pun tidak jadi masalah ya karena ayam-ayam kita hidup seperti habitat aslinya. Jadi resiko stres jadi sangat minim dan hampir tidak ada ya teman-teman semua. Oke, lanjut kita ke yang nomor 7 adalah apa ya teman-teman semua. Tapi ini adalah alasan-alasan pribadi kami sendiri ya. Tidak ada motivasi kami untuk menjelekkan satu sama lain karena kami yakin teman-teman lain yang memelihara dengan cara atau dengan teknik yang lain tentu juga punya alasan tersendiri tentang cara dan sistem yang dianutnya ya. Seperti yang kami bilang di deskripsi setiap video-video kami, tiap kepala pasti punya pemikiran dan ide yang berbeda-beda juga. Begitu juga dengan landasan dan alasan yang berbeda-beda tentunya. Intinya mari saling terus belajar, saling mengisi ilmu bila ada sisi-sisi kekosongan. Mari saling terus bertukar pikiran, saling berkomentar tanpa melupakan adab dan kesopanan ya teman-teman semua. Kami berpemikiran bahwa alaminya kehidupan ayam adalah ya bebas berkeliaran, mengais-ngais tanah, berterbangan kiri kanan dan sebagainya ya. Hidup berkoloni, berinteraksi dengan yang lain. Maka dari itulah kami mencoba mengadopsi sistem beternak yang paling mendekati dengan karakter hidup alami ayam-ayam ini. Dan setelah kami mulai mempelajari berbagai metode beternak, menurut kami ternak dengan sistem semi umbaran ini adalah yang paling mendekati habitat asli dari ayam-ayam ini. Ya, inilah jadi landasan dan alasan sebenarnya dari kami mengapa mengambil langkah dengan memilih beternak dengan sistem semi umbaran ini. Meskipun sejak awal kami sadar setelah banyak menonton, membaca, bertanya pada orang-orang yang lebih berpengalaman tentunya pasti akan banyak
kekurangan-kekurangan yang akan kita temui di perjalanan. Tapi insya Allah ke depan kami akan berinovasi, tetap menciptakan lingkungan yang nyaman, berkoloni tapi semakin sehat dan tetap berperi kehewanan menurut kami ya teman-teman semua. Bila dengan populasi besar ini akan susah kita pikirkan, makanya kami akan terus belajar meskipun dengan populasi kecil-kecilan saja ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sampai sini saja dulu. Sampai jumpa lagi nanti di video kami selanjutnya. Bener kami ingin keuntungan dan hasil yang berlimpah, siapapun ingin, tapi kami pribadi tidak bisa juga mengesampingkan kebahagiaan serta kebebasan hewan-hewan peliharaan kami ini ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, ada salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya yang tentunya lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah.